Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gilang Sakti Wiono Putro dan kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang filsafat kematian, di mana untuk recall sedikit, kemarin kita sudah mempelajari filsafat kematian Hegel, dan di dalam pemikiran Hegel kita menemukan suasana metafisika yang cukup optimis, di mana akal budi manusia dianggap menjadi sebuah dasar bagi perjalanan realitas sejarah dan juga akhirnya diharapkan atau ditempatkan mampu memahami kematian secara rasional dan universal juga. Jadi kita melihat kemarin suasana kematian itu cukup optimistis semacam itu. Pada pertemuan kali ini kita akan menemukan sebuah perbedaan yang cukup signifikan karena kita akan beralih dari satu filsuf Jerman yang kemarin optimistis terhadap filsuf Jerman yang lebih pesimistis seperti itu. Dan tentunya nanti juga akan mempengaruhi sudut pandangnya atau perspektifnya terhadap kematian yang juga akan memiliki nuansa, menurut saya, akan memiliki nuansa yang cukup pesimistis. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu sebentar. Ya, ini adalah judul dari apa yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran filsafat kematian kali ini. Judulnya adalah Kematian Menurut Arthur Schopenhauer. Siapa itu Arthur Schopenhauer? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Schopenhauer sendiri termasuk ke salah satu filsuf di abad modern, katakanlah seperti itu. Jadi dia berada di tahun dan zaman yang kurang lebih sama dengan Hegel kemarin gitu ya, dan dia termasuk filsuf pasca Kantian atau setelah Immanuel Kant, yang mana artinya dia tidak hanya dianggap sebagai filsuf yang muncul setelah eh, kemunculan Immanuel Kant secara kronologis historis, tapi juga filsuf yang melanjutkan ajaran-ajaran dari Immanuel Kant. Tapi dalam arti ini, yang dimaksud melanjutkan itu bukan hanya meniru lalu melanjutkan ajarannya, melainkan lebih kepada Schopenhauer juga memodifikasi beberapa ajaran Immanuel Kant. Jadi dia adalah filsuf pasca Kantian atau post Kantian semacam itu. Dan kemunculan Schopenhauer juga menandai bahwa filsafat Jerman yang di abad modern terkenal begitu optimistis, ternyata juga menyimpan suasana-suasana pemikiran yang gelap, yang pesimistis, yang katakanlah tidak cukup memberikan harapan sebagaimana harapan yang diberikan oleh Hegel melalui narasi perjalanan metafisikanya yang ia tulis dalam buku Fenomenologi Roh gitu ya. Arthur Schopenhauer sendiri lahir pada tahun 1788 dan meninggal pada 1860. Dia mengembangkan sebuah sistem metafisika yang cukup pesimis. Namun ini ya, meskipun pengembangan metafisika yang dilakukan Schopenhauer sebenarnya juga bertolak dari pengalamannya terhadap penderitaan, dia mampu menciptakan sistem metafisika yang pesimis ini secara komprehensif, katakanlah seperti itu. Artinya dia tidak sekedar mencurahkan apa itu penderitaan, tapi dia memulainya dari penyelidikan filosofis yang serius, dimulai dari epistemologi, metafisika, dan implikasinya terhadap sikap hidup yang nanti akan kita sebut sebagai pesimis, seperti itu. Jadi, ia mentransformasikan pesimisme dari sikap pribadi menjadi sebuah sistem epistemologi, sistem metafisika, dan juga kemudian pandangan hidup yang utuh gitu ya. Kenapa saya mengatakan di sini ia mentransformasikan pesimisme dari sikap hidup yang pribadi? Karena Schopenhauer sendiri mengaku bahwa dia memiliki inspirasi yang kuat dari Buddha, dari Siddhartha Gautama. Teman-teman mungkin yang belajar filsafat Buddhis dan juga yang kemarin menyimak filsafat kematian Buddhisme yang saya sampaikan, tahu gitu ya setidaknya bahwa perjalanan filosofis dan spiritual Siddhartha Gautama itu dimulai dari perjumpaannya terhadap penderitaan, perjumpaannya terhadap hal-hal yang dianggap menjadi duka atau hal-hal yang tidak memuaskan. Schopenhauer pun sama, dia mengaku dalam salah satu tulisannya bahwa kurang lebih dia mengalami apa yang Siddhartha Gautama alami, bahwa Schopenhauer juga mengalami perjumpaan dengan penderitaan, mengalami
refleksi personal terkait dengan penderitaan, dan akhirnya menurut saya dari situ kemungkinan besar dia juga menggarap filsafatnya atau menggarap sistem filsafatnya dari perjumpaan-perjumpaan terhadap penderitaan tadi. Maka dari pemikiran yang ia cetuskan dalam buku The World as Will and Representation, juga buku dalam isai-isai yang, juga dalam buku isai yang ia tulis, dia dikenal sebagai bapak filsafat pesimisme abad ke-19 di Jerman. Yang sebenarnya tempat kelahirannya sekarang lebih dikenal sebagai bagian dari Polandia, seperti itu. Baik, ada beberapa filsuf yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh Schopenhauer ya. Di sini kita akan mencoba melihat bahwa pengaruh Schopenhauer ini cukup besar, meskipun mungkin di Indonesia bagi apa ya, katakanlah penekun filsafat yang masih tanda kutip awam, mungkin nama Schopenhauer tidak akan terlalu terkenal, kecuali terutama jika dibandingkan dengan filsuf lain seperti Nietzsche, filsuf seperti Socrates gitu ya, atau filsuf seperti siapa namanya misalnya ya, Aristoteles dan lain sebagainya gitu ya, atau bahkan dibandingkan dengan Hegel itu sendiri. Tapi sebenarnya Schopenhauer adalah filsuf yang cukup serius pengaruhnya, terutama terhadap filsuf lain seperti Edward von Hartmann. Lalu ada Wilhelm Lander yang nanti juga dia memiliki filsafat kematiannya tersendiri, dan kita akan membahas filsafat kematian Wilhelm Lander setelah setelah kita menyelesaikan pembahasan kita tentang filsafat kematian Schopenhauer pada pertemuan yang sekarang. Lalu juga memengaruhi seorang bernama Julius Bahnsen, Paul Deussen, dan tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Friedrich Nietzsche, terutama pada masa pada masa atau fase awalnya Nietzsche. Jadi semua pemikir ini secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya merupakan penerus intelektual dari Schopenhauer. Penerus itu maksudnya bukan hanya dia mengambil ajaran Schopenhauer lalu mempraktekannya atau mengajarkannya atau meneruskannya secara filosofis, tapi lebih kepada meneruskan dalam arti juga mengkritisi dan mengubah serta memodifikasi gitu ya. Misalnya kalau kita lihat Nietzsche yang awalnya mengadopsi kehendak, kehendak tidak lagi dipahami oleh Nietzsche sebagai sesuatu yang metafisik seperti Schopenhauer nantinya, tapi sesuatu yang bersifat individualistik, dan itu menjadi kerangka penting untuk apa ya, memanifestasikan suatu tindakan tertentu dalam realitas, sebuah kehendak untuk berkuasa, will to power, kehendak untuk berani mengatakan iya pada kehidupan dan seterusnya. Suasananya lebih eksistensial kalau kehendak dalam Nietzsche gitu ya. Baik, kita akan melanjutkan. Karya utama dari Arthur Schopenhauer adalah The World as Will and Representation yang terbit tahun 1818, dan di samping kiri ini ada fotonya Schopenhauer gitu ya. Ini dia. Karya The World as Will and Representation ditulis oleh Schopenhauer saat ia berada di Dresden gitu ya. Yang mana dalam bahasa Jerman karya tersebut disebut sebagai Die Welt als Wille und Vorstellung. Buku ini menjadi dasar seluruh metafisika Schopenhauer. Yang menariknya, kalau saya mencoba membaca buku itu, justru di bagian paling awalnya itu adalah penyelidikan epistemologi ketika ia melanjutkan Immanuel Kant. Tapi kemudian penyelidikan epistemologi yang dilakukan oleh Schopenhauer itu membawanya kepada sebuah tesis metafisika, bahwa kehendak adalah dasar metafisis dari segala hal, seperti itu. Ya, jadi Schopenhauer sendiri sebenarnya masih melanjutkan gagasan Immanuel Kant, ya teman-teman. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa atau mengingatkan kembali, ketika kita hendak membahas filsafat kematian, selalu pertanyaan awal yang kita mulai adalah apa yang akan mati itu? Atau pertama-tama bahkan adalah kita mencoba untuk menyelidiki pertanyaan apa itu kematian gitu kan? Apa itu sebenarnya kematian? Gitu. Itu adalah penyelidikan filosofis, pertanyaan definitif, pertanyaan ontologis. Apa itu kematian? Untuk memahami apa itu kematian, pertama-tama kita perlu memahami siapa atau apa yang akan mati itu sendiri. Gitu kan. Kalau kita memahami kematian sebagai akhir dari sesuatu yang tertentu, gitu ya, akhir dari hal-hal tertentu, maka hal-hal yang akan berakhir itu apa? Gitu ya. Salah satunya,
kalau kita membicarakan kematian, pasti yang sadar akan kematian itu kan di sini konteksnya secara epistemologis manusia. Maka kematian manusialah yang akan kita bicarakan di sini seperti itu. Nah, ketika kita hendak membicarakan kematian manusia, untuk tahu apa itu kematian bagi manusia, untuk tahu apa itu akhir bagi manusia, kita perlu tahu manusia itu apa, atau manusia itu terbuat dari apa, atau keberadaan manusia itu ditopang, dibentuk oleh apa. Jadi, selalu ketika kita membahas filsafat kematian sebenarnya, dan mencoba mempertanyakan apa itu manusia, sebenarnya kita juga, sorry, ketika kita mencoba mempertanyakan apa itu kematian bagi manusia, kita juga mempertanyakan apa itu manusia. Itulah kenapa kita selalu memulainya dari penyelidikan metafisika, seperti itu. Nah, di sini, Schopenhauer juga mengawali karya The World as Will and Representation dari penyelidikan metafisik. Tapi lebih awal lagi sebenarnya penyelidikan yang ia lakukan adalah penyelidikan epistemologis. Gitu ya. Pertama, dalam epistemologi Schopenhauer, dia sepakat dengan Kant bahwa dunia yang kita ketahui itu hanyalah dunia fenomena atau dunia yang menampakkan diri pada subjek. Dunia yang tidak hadir sebagaimana adanya, tapi dunia yang kita ketahui sudah selalu termodifikasi oleh struktur dasar pikiran-pikiran kita yang membentuk, bagi Schopenhauer, membentuk kausalitas, ruang, dan waktu, seperti itu. Yang juga kemudian membentuk prinsip individuasi, di mana kita melihat satu objek seolah-olah berbeda dari objek lain. Ketika kita melihat pohon, seolah-olah berbeda dari hewan. Ketika kita melihat hewan, seolah-olah berbeda dari manusia. Itu adalah prinsip individuasi. Jadi, bagi Schopenhauer dan Kant, ketika kita misalnya melihat buku ini, gitu ya, sebentar, saya carikan contoh. Ini, buku orange ini, gitu ya. Warna orange dari buku ini, lalu bentuk dari buku ini yang berbentuk persegi panjang, sebenarnya bukan merupakan realitas pada dirinya sendiri. Artinya buku yang kita lihat ini bukan buku yang tampil sebagaimana adanya. Bukan bahasanya kan, bukan dasdingan sih, bukan benda dalam dirinya sendiri. Bentuk buku ini, warna buku ini, dan struktur-struktur sifat-sifat yang melekat pada buku ini telah dibentuk atau distrukturalisasi oleh pikiran kita. Begitu juga dengan Schopenhauer, dia berpendapat hal yang sama. Ketika kita melihat buku ini, atau lebih mudahnya, ketika teman-teman melihat saya sebagai manusia, bentuk saya yang punya rambut, bentuk saya yang punya kulit, apa istilahnya ya, sawo matang, lalu pakai baju krem, itu bukan bentuk saya sebagaimana adanya, tapi ini hanyalah representasi. Bentuk saya ini telah termodifikasi oleh struktur pikiran teman-teman ketika mencoba mempersepsikan saya atau mencerap representasi diri saya. Gitu. Bagi Kant, ada sesuatu di balik diri saya yang disebut sebagai nomena atau destinasi. Bentuk saya dalam dirinya sendiri atau bentuk benda-benda dalam dirinya sendiri. Bagi Kant, benda dalam dirinya sendiri itu tidak bisa diketahui. Ketika teman-teman melihat saya, ya batas pengetahuannya hanya sebatas penampilan fisik yang tampak ini, fenomena ini. Hanya representasi ini, tidak bisa mengetahui apa yang dibalik representasi. Tapi Schopenhauer tepat dia mengkritisi itu. Dia mencoba mengatakan bahwa oh tidak seperti itu gitu ya. Menurut Schopenhauer, kita bisa menembus benda dalam dirinya sendiri atau kita bisa menembus das dengan sih. Kita bisa mengetahui nomena. Kenapa seperti itu? Kita akan lihat alasan di slide berikutnya. Tapi yang paling jelas sekarang adalah bahwa segala hal yang kita lihat, segala hal yang kita cerap menggunakan indera kita dan kita proses di dalam pikiran, sudah distrukturalisasi oleh prinsip pikiran itu sendiri yang disebut oleh Schopenhauer sebagai prinsip alasan yang memadai atau principle of sufficient reason kalau tidak salah dalam bahasa Inggrisnya. Dia mengatakan ada ruang waktu dan kausalitas serta prinsip individuasi. Jadi bagi Schopenhauer jelas dunia yang kita kenal, dunia yang kita lihat sekarang ini itu bukan dunia sebagaimana adanya. Ada sesuatu di balik dunia yang kita lihat. Kita hanya melihat penampakan superficialnya. Superficial itu bahasa kedokteran sebenarnya artinya adalah hanya apa ya permukaan dangkal seperti itu. Kita tidak melihat sesuatu yang lebih dalam dari realitas itu sendiri.
Ketika teman-teman melihat saya, teman-teman tidak sedang melihat inti dari realitas, tapi hanya melihat apa yang tampak dari realitas yang telah distrukturalisasi oleh prinsip alasan yang memadai yang ada dalam pikiran teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan. Di sini kan ini ya teman-teman. Di sini kita melihat sebuah analisis epistemologis dari Schopenhauer, tapi kemudian di slide berikutnya kita akan beranjak bahwa dari analisis atau pencarian epistemologis ini, kemudian Schopenhauer akan mengajak kita masuk ke metafisikanya. Baik, kita lihat metafisikanya. Bagi Schopenhauer, untuk mengetahui dua hal, yaitu nomena dan fenomena, kita punya satu objek yang bisa dikenali dari dua sisi semacam itu. Ya, ini adalah tubuh kita sendiri, tubuh manusia secara individual. Katakanlah tubuh kita adalah representasi karena kita melihat apa yang tampak dari tubuh kita. Misalnya bentuk tangan saya, lalu ketika saya bercermin saya melihat wajah saya yang seperti itu, lalu saya melihat badan bagian atas saya, badan bagian bawah dan seterusnya. Itu semua adalah apa yang tampak dari tubuh kita. Ketika tubuh kita digerakkan, ini juga representasi apa yang tampak bagi kesadaran saya. Seperti itu. Jadi tubuh adalah representasi, tapi di lain sisi, tubuh tidak hanya dialami dari sudut pandang luar seperti itu, bahwa saya tidak hanya melihat tangan saya yang bergerak, tapi saya juga merasakan ada kehendak yang mendorong tangan saya untuk bergerak. Atau saya tidak hanya melihat wajah saya yang sedang bersedih, tapi saya juga melihat adanya kehendak yang dikecewakan ketika, atau sorry, saya juga merasakan adanya kehendak di dalam diri saya yang dikecewakan ketika menampilkan wajah yang bersedih. Ketika saya sedang marah, atau ketika seseorang sedang marah, kita tidak hanya melihat wajahnya yang sedang marah seperti itu sebagai representasi, tapi juga tahu bahwa di dalamnya ada kehendak yang tidak puas sehingga memicu kemarahan. Maka bagi Schopenhauer, kesimpulannya, tubuh kita secara individual memiliki dua macam pengetahuan. Satu sebagai representasi, sebagaimana objek fisik yang hadir dalam kesadaran kita, dari penglihatan kita. Kedua, dia hadir dari dalam, dari dorongan dalam dirinya sendiri, ia adalah kehendak, will. Maka bagi Schopenhauer, tubuh manusia terbentuk dari dua hal, kehendak dan representasi dari kehendak itu sendiri. Dan Schopenhauer tidak hanya apa ya katakan menggunakan ini sebagai sebuah proposisi metafisika untuk manusia, tapi juga proposisi metafisika untuk segala hal yang ada, untuk segala hal yang nampak dalam kausalitas dan ruang waktu sekaligus. Jadi representasi kan ini ya teman-teman, representasi itu tidak hanya hadir di dalam tubuh kita, tapi juga segala hal. Artinya ketika kita menemukan kehendak dalam diri kita sendiri sebagai dorongan dalam dirinya sendiri, benda dalam dirinya sendiri, asumsi Schopenhauer ya dia harusnya bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pengetahuan yang memadai untuk menjelaskan proses tubuh kita dan eksistensi kita, tapi dia harusnya juga menjadi dasar dari segala realitas. Karena ingat, di awal realitas hanya dapat diketahui menjadi dua hal, representasi dan benar dalam dirinya sendiri. Ketika kita mencoba mencari itu di dalam diri kita menemukan dua hal juga, representasi dan kehendak dalam dirinya sendiri. Maka Schopenhauer mengeneralisasi penemuan tersebut bahwa bukan hanya tubuh manusia yang adalah representasi kehendak, tapi segala hal natural yang ada di sekitar kita, segala macam realitas, mulai dari planet yang mengorbit bintangnya, mulai dari magnet yang tarik-menarik, mulai dari air yang mengalir, mulai dari tumbuhan yang menyerap mineral dari dalam tanah, mulai dari hewan yang memangsa hewan lain, hewan yang memangsa tumbuh-tumbuhan lain, dan seterusnya, itu adalah mengejawantahan kehendak atau representasi penampakan dari kehendak dalam dirinya sendiri. Itu adalah penemuan metafisik Schopenhauer. Jadi dia menyangkalkan yang seolah-olah mengatakan, oh benda dalam dirinya sendiri bagi Kant kan tidak bisa di ini ya, tidak bisa diketahui. Tapi Schopenhauer mengatakan tidak, dia bisa diketahui kalau posisi kita untuk merefleksikan dan mencari benda dalam dirinya sendiri itu diarahkan pada objek representasi yang bisa kita alami secara langsung. Ya ini apa? Tubuh kita sendiri. Jadi kita sudah menemukan ini ya teman-teman, kurang lebih gambaran tentang apa namanya metafisika yang bisa kita gunakan untuk memahami manusia serta kematian nanti gitu. Sekali lagi tadi ketika kita ingin menanyakan apa itu kematian, kita juga menanyakan siapa yang mati adalah manusia, jawabannya gitu kan. Sehingga kita juga perlu menanyakan apa itu manusia, apa yang akan mati itu. Yang akan mati itu jawabannya dari Schopenhauer adalah
kehendak, esensi terdalamnya adalah kehendak dan penampakannya adalah manusia itu sendiri. Representasinya adalah dalam bentuk manusia. Jadi manusia adalah representasi kehendak itu. Lalu apa itu kehendak? Gitu ya. Kita akan melihatnya secara lebih dalam di sini. Kehendak adalah prinsip metafisik yang universal dalam arti seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Dia tidak hanya menampakkan diri dalam bentuk manusia, tapi dia adalah dasar dari segala macam penampakan. Mulai dari harimau seperti ini, mulai dari anjing atau rubah ya ini. Seperti ini, semua yang nampak dalam realitas kita adalah hasil penampakan dari kehendak. Kehendak adalah sebuah, dia tidak hanya ini ya, dia tidak hanya dasar dari penampakan, tapi dia juga adalah dasar dari segala gerak yang ada di dalam dunia penampakan. Dasar dari segala macam kausalitas, dasar dari segala macam bentuk ruang dan waktu. Jadi, dia adalah dorongan buta yang tidak rasional yang menggerakkan seluruh realitas. Maksudnya apa? Dorongan buta yang tidak rasional. Maksudnya seperti ini. Ketika kehendak menampakkan dirinya dalam bentuk manusia, saya misalnya, kehendak itu mendorong saya untuk memiliki beberapa keinginan. Misalnya saya ingin makan. Tapi masalahnya kehendak itu tidak pernah berhenti hanya ingin sekedar makan, tapi dia ingin memilih makanan-makanan tertentu. Misalnya dia ingin makan makanan yang rasanya manis. Tapi dia juga tidak hanya berhenti bahwa dia tidak hanya berhenti pada keinginan untuk makan makanan yang manis, kehendak juga mendorong diri saya untuk makan makanan manis yang mereknya adalah A misalnya. Dia tidak hanya mendorong saya untuk memilih merek tertentu, tapi dia juga mendorong saya untuk memilih makanan dengan harga tertentu misalnya. Artinya, setiap kali kehendak ini hendak dipuaskan, ketika kehendak menjelma menjadi hasrat diri kita yang kita rasakan dari dalam, dan kita ingin memuaskan hasrat tersebut, ingin memuaskan representasi dari kehendak tersebut, kita selalu tidak pernah puas. Selalu ada keinginan baru, selalu ada hasrat baru. Artinya, kehendak ini dorongan yang buta. Seolah-olah kita merasakan kita punya tujuan ketika menginginkan atau menghendaki sesuatu, tapi ketika itu tercapai, dia menghendaki yang lain lagi. Artinya dia sebenarnya tidak punya tujuan. Tujuannya adalah menghendaki itu sendiri. Atau bagi Schopenhauer disebutnya tujuannya sebenarnya hanya untuk sekedar hidup. Hidup dalam arti dia hanya ingin sekedar menghendaki. Jadi dia tidak rasional dalam arti bahwa kalau dia rasional, segala hal yang sudah tercapai pasti akan membuat kehendak ini diam gitu kan. Tapi nyatanya setiap kali selesai kita mencapai sesuatu yang kita inginkan sebelumnya, dia selalu menghendaki yang lain lagi. Artinya kehendak ini buta. Kehendak ini buta. Dia tidak mampu melihat aktivitasnya sendiri gitu ya. Dia tidak mampu melihat aktivitasnya sendiri dan kemudian dia juga tidak rasional. Kehendak ini tampak dalam apa? Dalam manusia, ketika kita melihat manusia menginginkan banyak hal, lalu dari banyak hal tersebut tidak ada yang mampu memuaskan diri manusia, dan seterusnya, sehingga membuat manusia menderita. Itulah mengapa pemikiran Schopenhauer disebut sebagai pemikiran yang pesimistis, karena kehidupan ini tidak memuaskan sama sekali gitu ya. Misalnya teman-teman ingin apa? Ingin punya pacar atau suami yang tampan, ingin punya pacar atau istri yang cantik, tapi setelah mendapatkan itu, ketika teman-teman melihat ada orang lain yang lebih tampan atau cantik, teman-teman juga ingin mendapatkannya gitu kan. Artinya kehendak kita tidak pernah berhenti, tidak pernah terpuaskan, dan kita terus-menerus dikendalikan oleh kehendak ini. Satu keinginan terpenuhi, kita ingin memenuhi keinginan yang lain, sehingga kita capek sendiri. Makanya bagi Schopenhauer, kehidupan ini dipenuhi dengan apa? Dengan penderitaan tentu saja. Dan itu juga terjadi dalam hewan, tidak hanya manusia. Misalnya, ketika teman-teman melihat harimau yang memangsa rusa seperti itu, misalnya hari ini harimau itu sudah berhasil memangsa dua rusa besar. Tapi esok hari, karena harimau tadi ingin hidup dan dia merupakan representasi dari kehendak yang ingin selalu hidup, dia membutuhkan makanan yang lain lagi. Artinya meskipun satu hari ini ia sudah makan, ia tetap butuh makanan yang lain lagi. Ia tetap ingin perlu memenuhi kehendaknya untuk mempertahankan hidup dengan cara makan. Jadi dia tidak pernah puas juga. Sama seperti tumbuh-tumbuhan juga. Mereka terus-menerus menyerap berbagai macam mineral, berbagai macam senyawa-senyawa kimia yang bertebaran di udara seperti itu untuk melakukan fotosintesis untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi segala hal yang ada di dalam realitas ini menurut Schopenhauer digerakkan oleh kehendak yang ingin mempertahankan dirinya. Dan itu tampak dari segala macam bentuk representasinya mulai dari manusia dan tumbuhan sampai planet-planet yang menurut Schopenhauer bergerak untuk mempertahankan dirinya sendiri.
Meskipun kemudian nanti akan ditemukan sebuah kesadaran, terutama kesadaran bagi manusia bahwa ternyata kehendak untuk mempertahankan hidup tetap terbatas pada kematian. Seperti itu. Dengan demikian, maka seluruh manifestasi dari seluruh dunia yang kita alami sekarang adalah representasi dari satu kehendak tunggal yang ingin hidup, memanifestasikan dirinya untuk hidup. Jadi kehendak ini tunggal dalam artian kehendak saya dan kehendak teman-teman itu sama sumbernya. Makanya gerakannya sama kan? Saya ingin mempertahankan kehidupan, saya ingin mencapai kenikmatan-kenikmatan hidup, teman-teman pun sama gitu kan. Ingin mempertahankan kehidupan, ingin mempertahankan kenikmatan-kenikmatan tertentu. Mungkin versi kenikmatannya berbeda, tapi dorongannya sama, yaitu dorongan untuk menginginkan itu sendiri. Sama juga dalam hewan itu juga demikian. Mungkin mereka punya keinginan yang berbeda, tapi dorongannya sama, dorongan untuk hidup, dorongan untuk melestarikan diri, dorongan untuk eksis, dorongan untuk menonjolkan dirinya sebagai bagian yang penting. Jadi kehendaknya sama, representasinya saja yang berbeda-beda. Atau itu perbedaan itu terjadi menurut Schopenhauer karena prinsip individuasi. Jadi pikiran kita menciptakan prinsip individuasi yang melihat seolah-olah dunia ini berbeda, seolah-olah saya berbeda dengan teman-teman, seolah-olah saya berbeda dengan hewan, seolah-olah saya berbeda dengan berbagai macam benda dan objek. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi, prinsip yang mendasari dunia representasi itu satu prinsip gitu ya. Ini prinsip benda dalam dirinya sendiri yang kemudian oleh Schopenhauer disebut sebagai apa? Sebagai kehendak. Kehendak dan penderitaan. Ketika kita mencoba mengelaborasi kehendak ini secara lebih lanjut, atau implikasi dari kehendak ini terhadap kehidupan eksistensial manusia, maka dengan cukup cepat kita akan menemukan bahwa kehendak ini menjadi dasar dari segala macam pengalaman penderitaan yang kita alami. Kehidupan kita dipenuhi hasrat dan keinginan seperti tadi misalnya ketika mungkin teman-teman sekarang ada yang SMA atau ada yang kuliah, ketika teman-teman masuk ke dunia perkuliahan, teman-teman menginginkan untuk mendapatkan ijazah gitu kan. Tapi setelah mendapatkan ijazah, teman-teman juga terdorong untuk memenuhi keinginan yang lain lagi, yakni keinginan untuk mendapatkan pekerjaan. Persoalannya, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan itu bisa berujung pada dua macam jenis penderitaan. Penderitaan pertama adalah teman-teman gagal memenuhi tuntutan itu, misalnya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, jelas di situ terjadi penderitaan. Artinya kehendak teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan menjadi penyebab penderitaan di situ. Kedua, kalaupun teman-teman mendapatkan pekerjaan, lama-kelamaan teman-teman akan bosan dengan pekerjaan itu dan merasa membutuhkan pekerjaan jenis lain atau ingin resign dengan alasan tidak cocok. Maka sama saja, maupun pekerjaan itu tercapai atau tidak, teman-teman akan berakhir menderita. Entah menderita karena kecewa tidak tercapai atau menderita karena bosan dan menginginkan keinginan yang lain lagi. Artinya kita dikendalikan terus oleh kehendak ini untuk berjalan ke sana kemari, lari ke sana kemari, tanpa pernah benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Itulah inti dari kehidupan menurut Schopenhauer. Dan dari awal kehendak ini memang sudah muncul dari kekurangan. Ketika kehendak kita menginginkan suatu pencapaian tertentu, artinya dia kekurangan gitu. Dari awal artinya memang kehendak ini sudah menjadi dasar penderitaan karena tepat ia berada dalam kondisi yang kekurangan. Makanya karena dia kekurangan, dia selalu menginginkan gitu. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita menderita. Ketika terpenuhi, muncul keinginan baru lagi. Muter terus kayak gitu. Itulah kenapa disebut kehendak ini bersifat abadi ya, karena memang dia tidak pernah berhenti gitu. Kalaupun kita mati, kehendak ini tidak akan mati gitu. Nanti kita akan lihat itu hubungannya dengan pesawat kematian gitu. Kalaupun saya sebagai individu mati, kehendak ini tidak mati. Kenapa kok dikatakan tidak mati? Karena representasi yang lain masih ada. Kalaupun saya mati, kakak saya masih hidup. Kakak saya mengandung kehendak juga. Ibu saya juga masih hidup mungkin. Ibu saya juga mengandung kehendak. Teman-teman saya masih hidup, masih mengandung kehendak. Hewan-hewan masih hidup, masih mengandung kehendak. Artinya, meskipun saya mati sebagai individu, yang mati nanti menurut Schopenhauer hanya saya sebagai individu. Tapi kehendak saya yang sebenarnya tunggal ini, dia akan merepresentasikan dirinya menjadi bentuk yang lain. Menjadi bayi-bayi yang lain, menjadi entitas kehidupan yang lain, menjadi organisme biologis yang lain gitu. Akibatnya apa? Penderitaan menjadi tidak terhindarkan bagi kita sebagai representasi dari kehendak itu sendiri. Dan tidak akan ada, tidak akan pernah ada kepuasan yang benar-benar permanen dalam kehidupan kita yang sekarang. Jadi kalau teman-teman berharap, oh kalau saya sudah financial freedom, sudah punya anak, sudah menikah, sudah punya cucu,
itu akan bahagia. Bagi Schopenhauer, ya coba aja sendiri gitu ya. Coba aja deh, coba aja capai itu. Kita lihat apakah keinginanmu berhenti atau justru malah menggebu-gebu gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu pandangan pesimistis Schopenhauer tentang kehendak dan relasinya atau implikasinya lebih tepatnya terhadap penderitaan yang kita alami sehari-hari sebenarnya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke kematian. Tapi sebelum itu saya sepertinya mau minum sebentar. Saya izin ambil minum. Hmm. Ya, mohon maaf teman-teman karena saya haus, jadi saya harus minum. Ini juga bagian dari kehendak gitu ya, kehendak untuk memuaskan keinginan saya gitu ya, untuk mempertahankan hidup. Tapi ini beneran, ini bukan bercanda. Jadi bagi Schopenhauer, mekanisme kita untuk mempertahankan diri secara survival itu adalah representasi paling jelas dari kehendak itu sendiri. Jadi ketika teman-teman makan, minum, lalu berhubungan badan untuk melestarikan spesies gitu ya, itu adalah bagian paling jelas dari representasi kehendak untuk hidup, gitu. Kehendak yang tidak pernah terpuaskan. Baik, ketika Schopenhauer membicarakan kematian, menurut Schopenhauer hanya manusialah entitas yang punya kesadaran reflektif dan filosofis terhadap kematian. Binatang, kalaupun dia sadar akan kematian, kesadarannya bersifat instingtif, katakanlah seperti itu, gitu ya. Dan artinya binatang tidak pernah menulis sebuah karya filosofis yang membahas kematian karena memang mereka tidak punya kerangka berpikir yang tidak punya intelek yang cukup abstrak seperti manusia gitu. Dan menurut Schopenhauer, intelek serta kapasitas kognitif itu hanya dimiliki manusia. Maka kesadaran akan kematian melekat pada diri kita. Itulah mengapa saya menuliskan buku saya, Seni Memahami Kematian. Dari sudut pandang Schopenhauer, alasannya ya karena memang saya sebagai manusia punya intelek, punya kemampuan untuk bernalar, punya kemampuan untuk berpikir abstrak, sehingga kematian masuk dalam kesadaran saya, sehingga saya mampu merenungkannya sebagai bagian dari topik filosofis, gitu kan. Dan kemudian bagi Schopenhauer, dalam bukunya, kalau tidak salah yang berjudul The World as Will and Representation, yang volume 2 kalau tidak salah, yang terbitan Cambridge, mungkin kalau saya juga tidak salah atau tidak keliru, dia mengatakan bahwa kematian adalah sebuah tema yang sentral dalam filsafat. Dia mencontohkannya dari awal Socrates ketika membicarakan kematian, dan di buku tersebut dia juga membahas kematian di bab tersendiri. Judulnya kalau tidak salah, kalau saya bahasakan dalam bahasa Indonesia adalah kematian dan ketidakhancuran dari esensi terdalam kita. Itu kurang lebih seperti itulah. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Tapi yang jelas kita sudah memuat posisi metafisika kita ya dalam Schopenhauer bahwa manusia apa? Manusia terdiri dari dua, tubuh fisik dan kehendak sebagai benda dalam dirinya sendiri. Tubuh fisik kita adalah representasi atau penjelmaan dari kehendak metafisik tadi itu. Maka apa itu kematian? Kita akan lihat. Bagi Schopenhauer, tubuh dan kesadaran kita yang diproyeksikan oleh aktivitas otak di dalam kepala ini adalah representasi. Jadi, ketika saya mati sebagai individu, misalnya saya kecelakaan, atau apa ya, kematian yang tidak terlalu menyakitkan, mungkin ya ketika saya sudah tua lah, seperti itu. Ketika saya sudah tua, aktivitas atau mekanisme fisiologis saya menurun, saya yang awalnya bisa berpikir jernih menjadi pikun, lalu akhirnya meninggal dunia karena penyakit tua, lalu kemudian dikuburkan, dan akhirnya tubuh saya terdekomposisi oleh proses fisiologis, oleh uh, proses mekanisme ekologis yang ada di dalam tanah, seperti itu. Bagi Schopenhauer, yang hancur dari kematian, yang berakhir dari kematian itu hanyalah manusia sebagai representasi atau individu manusia sebagai representasi dari kehendak. Ketika seorang mati memang tubuhnya hancur dan kesadarannya sebagai individu lenyap. Karena kesadaran itu bagi Schopenhauer adalah aktivitas intelek, yang mana itu bergantung pada objektifikasi kehendak dalam bentuk otak. Ketika otak sudah tidak memiliki bentuk dan fungsinya lagi sebagaimana otak, maka kesadaran kita juga lenyap. Jadi kesadaran itu bagi Schopenhauer bukan sesuatu yang primer. Kalau dalam pemikiran Hegel kemarin kan ini ya, kesadaran atau pikiran yang rasional itu kan dasar dari
epistemologi dan metafisika gitu. Tapi bagi Schopenhauer, kesadaran itu hanya produk dari kehendak saja. Kehendak itu lebih primer sifatnya. Dia menjadi dasar dari segala hal, menjadi dasar dari aktivitas berpikir kita dan tindakan-tindakan kita. Sedangkan intelek kita, kapasitas kita untuk berpikir logis, kapasitas kita untuk mendeliberasikan pikiran tertentu secara kognitif, itu hanyalah permukaan saja, produk dari otak. Otak hanyalah bagian dari tubuh. Tubuh adalah pengejauhan tahan atau penjelmaan dari kehendak untuk hidup. Meskipun tubuh hancur, meskipun tubuh saya sebagai individu hancur, meskipun tubuh teman-teman sebagai individu itu terdekomposisi di dalam kematian, namun hakikat terdalam dari realitas yang disebut sebagai kehendak tadi tidak mati. Artinya kematian itu hanya menyentuh fenomena, bukan hakikat realitas. Memang saya akan mati, tapi kehendak saya, kehendak yang menjelma menjadi diri saya, akan tetap hidup dalam diri individu lain, akan tetap hidup dalam diri bayi-bayi yang kembali dilahirkan oleh manusia, akan tetap hidup dalam bayi-bayi rusa, bayi kucing, bayi tikus yang dilahirkan oleh induk masing-masing dari spesies tersebut, akan tetap hidup melalui planet bumi ini yang berrotasi di porosnya gitu ya, yang juga mengalami perputaran mengelilingi matahari. Kehendak tetap hidup secara kosmis, secara universal dia tetap hidup. Jadi kematian itu hanya menyentuh satu permukaan saja, yang terjadi pada individu. Jadi katakanlah, saya memang akan mati sebagai individu, tapi dasar dari keberadaan saya itu tetap hidup. Karena dasar dari keberadaan saya itulah yang juga menjadi dasar dari keberadaan yang lain. Dasar dari keberadaan saya itulah yang juga menjadi dasar dari keberadaan dunia. Jadi ketika saya mati, saya memang mati, tubuh saya sebagai representasi mati, tapi kehendak menjelma dalam bentuk lain. Dia mengekspresikan dirinya dalam bentuk yang lain. Atau berada di tempat, atau berada dalam penjelmaan posisi yang lain. Jadi, meskipun kehendak merepresentasikan dirinya pada ruang, waktu, kausalitas, dan juga dalam bentuk individu, gitu ya, prinsip individuasi, kehendak itu sendiri itu melampaui itu, gitu ya. Dunia representasi kita yang memuat ruang, waktu, kausalitas, dan individu, itu representasinya kehendak. Jadi itu hanya yang nampak saja dari kehendak. Tapi kehendak dalam dirinya sendiri itu melampaui itu. Sehingga kehendak dalam dirinya sendiri tidak tunduk pada ruang dan waktu serta kausalitas, tidak tunduk juga pada prinsip individuasi. Jadi meskipun kita melihat kehancuran di dunia representasi ini, kita melihat perubahan dari manusia yang awalnya hidup menjadi mati, kita melihat orang-orang terdekat kita yang awalnya hidup dengan kita, berelasi dengan kita, lalu meninggal dunia dan membusuk, itu hanyalah sesuatu yang terjadi pada representasi. Kejadian tragedi kematian semacam itu tidak menyentuh kehendak itu sendiri, atau kehendak dalam dirinya sendiri. Jadi kematian individu ya hanya akhir bagi individu tersebut. Kematian individu hanya akhir bagi individu tertentu tersebut, bukan akhir dari dunia, karena kehendak tetap ada, gitu. Menjelma menjadi bentuk-bentuk yang lain, merepresentasikan dirinya dalam pengejauhan tahan yang lain. Seperti yang saya sebut tadi, meskipun saya mati, teman-teman tetap hidup, misalnya tetangga-tetangga saya tetap hidup. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Ya karena kehendak itu tidak mati. Memang saya mati, tapi saya hanya representasinya kehendak. Saya bukan kehendak itu sendiri. Kehendak dalam dirinya sendiri masih hidup dan dia menopang keberadaan yang lain. Seperti itu. Saya akan menganalogikan seperti ini, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang bingung gitu ya, dengan pemahaman ini. Gimana sih caranya lebih mudah memahami, ah, caranya lebih mudah memahami filsafat kematian Schopenhauer? Katakanlah, saya ini adalah wayang, satu wayang gitu ya. Saya satu wayang dan ada wayang-wayang lain, yakni diri teman-teman dan diri orang-orang lain seperti itu. Kematian itu terjadi hanya ketika wayang tersebut katakanlah rusak, tidak bisa dimainkan. Tapi jangan lupa, wayang bergerak, wayang terlihat hidup, wayang terlihat berbicara, wayang terlihat beraktivitas karena ada dalangnya. Kematian hanya terjadi pada peniadaan satu wayang, tapi dalangnya akan tetap hidup untuk apa? Untuk memainkan wayang-wayang yang lain. Jadi analogi ini lebih mudah saya rasa digunakan untuk memahami kematian dalam konteks Schopenhauer. Memang saya sebagai Gilang akan berakhir, tapi kehendak akan memunculkan individu baru. Saya sebagai wayang akan rusak, aus gitu ya, tidak bisa digunakan kembali.
Tapi Dalang akan membuat wayang yang baru yang berbeda dari wayang yang rusak sebelumnya dan memainkannya kembali. Itulah kematian dari sudut pandang Schopenhauer. Dia hanya menyentuh individu, tapi tidak menyentuh esensi terdalam kita secara ontologis, secara metafisik. Gitu. Sebentar, saya minum lagi. Haus. Jadi, bayangkan wayang itu adalah individu manusia, dalang itu adalah kehendak universal tadi, kehendak dalam dirinya sendiri. Ketika kematian terjadi, wayang rusak. Maka apa yang terjadi? Wayang mengalami dekomposisi. Dia disingkirkan dari panggung pertunjukan dunia representasi. Namun, dalang tetap hidup. Artinya apa? Wayang-wayang lain akan bermunculan. Wayang yang berbeda dari yang mati tadi. Itulah kematian dalam sudut pandang Arthur Schopenhauer. Ini analogi ya teman-teman. Jadi bukan penjelasan dari Schopenhauer sendiri, tentu bukan. Tapi membantu teman-teman untuk memahami ajarannya Schopenhauer tentang kematian, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan mempermudah. Saya rasa ini saya membuat semacam visualisasi gitu ya. Di dunia representasi, kita melihat adanya ruang dan waktu. Ruang ini memisahkan satu individu dengan individu lain, punya bentuknya tersendiri gitu ya. Mereka berada dalam ruang tertentu, mereka mengalami waktu, mereka juga mengalami tindakan-tindakan yang saling mempengaruhi, ada kausalitas artinya di situ. Ini adalah dunia representasi. Tapi di bawahnya atau di baliknya ada kehendak yang tunggal yang merepresentasikan menjadi tiga individu ini. Individu pink, Tosca, dan putih. Mereka berbeda di dunia representasi, tapi sumber mereka sebenarnya sama, kehendak untuk hidup. Jadi perbedaan mereka itu hanya ilusi di dalam dunia representasi, tapi dalam dunia metafisik mereka tunggal, yaitu kehendak. Kehendak bergerak secara membabi buta, menggerakkan ketiga entitas ini. Jadi gerakan ketiga entitas ini sebenarnya adalah gerakan dari kehendak yang tunggal tadi. Kehendak yang tidak memiliki tujuan, kehendak yang terus-menerus mengontrol mereka untuk bertindak tanpa pernah benar-benar mencapai tujuan dari setiap tindakan itu sendiri. Ini adalah visualisasinya, visualisasi dunia representasi. Jadi saya bergerak berbicara sekarang digerakkan oleh apa? Oleh kehendak. Kehendak yang tidak terlihat. Teman-teman hanya mampu melihat representasi kehendak itu, yakni tubuh fisik saya. Sama di sini. Kehendak di sini tidak saya gambarkan menjadi sesuatu yang konkret gitu ya, tapi abstrak, hanya sekedar abu-abu, hitam, dan putih seperti ini. Karena memang kehendak itu sebenarnya tidak memiliki bentuk ya dalam konteks Schopenhauer. Bentuk hanya kita dapat di dunia representasi. Maka teman-teman hanya mampu mengalami dunia representasi ini ketika teman-teman melihat orang lain, melihat diri teman-teman sendiri maupun melihat objek-objek lain gitu. Dan apa itu kematian? Kematian hanyalah terjadi ketika representasi tiga orang ini misalnya mengalami kematian gitu ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebentar. Yang terjadi adalah individunya lenyap memang. Ketika tiga orang tadi mati, ini mati ya, mati. Cek. Mereka mati, tiga-tiganya mati. Tapi kehendaknya kan tidak mati. Jadi yang mati itu hanya representasi, gitu ya. Yang mati itu hanya proses kausalitas yang terjadi di dunia representasi di sini. Tapi kehendaknya tidak mati, kehendaknya tetap hidup. Dan yang terjadi apa? Kehendak karena dia tetap hidup, dia akan memunculkan representasi yang baru dalam bentuk bayi-bayi manusia yang baru lahir, yang juga lahir dari individu lain yang masih hidup. Maka hadirlah tiga individu baru yang berbeda dari individu sebelumnya, namun mereka merupakan pengejawantahan kehendak yang sama. Tiga individu ini tidak pernah mengenal tiga individu yang sebelumnya, tapi sebenarnya dasar metafisik mereka itu sama. Jadi pengalaman mati bagi tiga individu yang awal ini itu seperti apa ya? Seperti tidur pulas gitu bagi Schopenhauer. Maksudnya, maksudnya ya mereka tidak punya pengalaman lagi, hanya gelap total, nothingness gitu. Itu bagi individu yang di sini. Tapi karena kehendak ini kekal dan dia memunculkan individu baru, di sini individu ini punya pengalaman kehidupan. Jadi ada paradoks di lain sisi pengalaman kita itu terbatas pada dunia representasi sehingga ketika kita mati kita akan mengalami ketiadaan. Tapi kalau kalau kehendak itu tunggal dan dia merepresentasikan dirinya menjadi individu baru, meskipun individu itu baru, seolah-olah kenyataan kenyataan akan kondisi kesekarangan itu akan tetap ada gitu teman.
Schopenhauer memberikan semacam alegori atau analogi itu seperti ini. Ketika ada matahari yang akan terbenam, matahari itu awalnya takut dia akan terbenam gitu ya. Itu menggambarkan manusia yang takut akan kematian misalnya. Tapi bagi Schopenhauer, matahari itu lupa. Kalau sebenarnya dia itu tidak terbenam. Dia itu ketika terbenam itu tidak akan hilang lenyap. Melainkan muncul di tempat lain sebagai sesuatu yang lain. Gitu. Sama juga ketika kita memikirkan kematian kita sebagai individu, sebenarnya menurut Schopenhauer harusnya kita itu tidak perlu takut terhadap kematian. Gitu ya. Meskipun kita mati, sebenarnya secara esensial, secara metafisik kita itu tidak pernah benar-benar mati. Kita akan muncul dalam bentuk yang lain sebagai individu baru. Yang meskipun memang kita tidak akan pernah mengenal. Ketika saya mati sebagai Gilang, ya sudah, Gilang sebagai identitas itu selesai. Dan nanti akan ada individu baru, entah bernama Suyoto atau bernama Alex gitu ya. Tapi itu sebenarnya juga berasal dari kehendak yang sama. Jadi aneh antara iya saya akan mati sebagai individu, tapi secara metafisik saya tidak mati. Gitu. Yang mati itu penampakan saya sebagai Gilang, tapi saya secara esensial itu tidak pernah mati. Secara kehendak itu tidak pernah mati. Itu paradoksnya dalam pemikiran Schopenhauer gitu ya. Jadi kematian itu apa? Kematian ya sebagai peristiwa superficial perubahan yang terjadi pada tubuh fisik kita sebagai representasi dari kehendak gitu ya. Jadi kematian bagi Schopenhauer hanya terjadi di permukaan realitas, tidak menyentuh hakikat terdalamnya gitu, dan bahkan menganggap kematian itu seperti tidur nyenyak. Maksudnya saya sebagai individu itu kalau mati itu ya nggak akan ngerasakan apa-apa gitu. Kalaupun lahir individu baru, itu bukan diri saya yang sekarang gitu. Sehingga diri saya yang sekarang itu ketika mati ya nggak punya pengalaman. Tapi kalau memang dasarnya sama, bukankah bentuk pengalamannya kurang lebih akan sama? Sehingga sebenarnya juga bilang, meskipun kita berakhir sebagai individu, tapi sebenarnya pengalaman akan sekarang, kehidupan sekarang yang ada seperti ini itu tidak akan pernah berakhir karena kehendak itu akan selalu merepresentasikan dirinya gitu. Jadi agak paradoks. Oke, saya sebagai Gilang berakhir, tapi sebenarnya pengalaman kesekarangan yang universal itu sendiri nggak akan berakhir. Saya nggak tahu apakah teman-teman bisa menangkap ini, paradoks ini atau enggak. Tapi saya bisa menangkap paradoks ini ketika membaca langsung karyanya dia, The World as Brilliant Representation, terutama yang volume 1. Mungkin teman-teman akan boleh mengelaborasi ini di ChatGPT misalnya, atau mengelaborasi ini dengan saya nanti di ada DM saya yang saya beri, ada Instagram saya, teman-teman bisa DM di situ, akan saya berikan di deskripsi video. Bisa juga elaborasi dengan teman-teman dari teman-teman sendiri yang mungkin paham filsafat gitu ya. Apakah paradoks ini benar? Tapi saya sendiri meyakini ya, ini memang paradoks yang hadir dalam pemikiran filsafat kematian Schopenhauer. Yang mungkin penyelesaiannya memang tidak ada gitu, karena memang ada paradoks di situ tadi. Saya sebagai individu mati, tapi di lain sisi saya sebagai dasar metafisis itu tidak pernah mati. Jadi ini paradoksnya. Bagi individu, bagi saya, hilang konkret individu ini, kematian itu akhir dari identitas saya. Tapi bagi realitas secara keseluruhan, kehidupan tetap berlangsung karena kehendak akan memunculkan dirinya dalam individu-individu baru. Persoalannya adalah bukankah kalau memang dasar metafisisnya sama, kurang lebih dasar pengalaman tentang kehidupan sekarang seperti ini yang saya alami ini, kualia saya, kesadaran ini, juga akan tetap ada gitu. Meskipun identitasnya berbeda, tapi kesadarannya kan tetap sama. Artinya kemungkinan besar akan selalu ada masa sekarang yang tidak pernah berhenti. Meskipun saya mati ini ya, mati oke sebagai Gilang berhenti, tapi karena kehendak memunculkan individu baru, dia juga akan punya representasi pengalaman kesadaran gitu. Maka identitasnya kemungkinan akan tetap karena dasar metafisisnya tetap gitu. Jadi ya itu paradoksnya. Mungkin teman-teman bisa menguraikan sendiri, mengelaborasi sendiri. Maka Schopenhauer sebenarnya melihat ini sebagai sebuah ini ya, hal-hal yang tidak memuaskan gitu karena kita seolah berputar dalam satu siklus penderitaan kehendak yang tidak pernah berakhir karena kehendak ini selalu melahirkan bentuk-bentuk yang baru kan. Makanya untuk menyangkal supaya kehendak ini tidak terus merepresentasikan dirinya atau supaya kehendak ini tidak menyebabkan penderitaan, dia menengok ke filsafat timur, ke terutama Buddhisme dan Hinduisme yang menyarankan perilaku asketis, yakni menyangkal hasrat-hasrat dorongan tubuh kita supaya kita tidak memiliki ekspektasi dan keinginan yang terlampau tinggi. Ketika keinginan kita tidak terlampau tinggi, maka
potensi untuk kecewa itu pun bisa dipersempit, sehingga potensi kita untuk menderita itu bisa diminimalisir. Selain digunakan untuk itu, asketisme juga digunakan untuk memastikan bahwa kita tidak menghasilkan keturunan baru yang juga akan mengalami penderitaan. Makanya dia menyarankan misalnya seperti penyangkalan hasrat untuk berhubungan tubuh gitu ya. Karena ketika kita berhubungan tubuh lalu melahirkan individu baru, artinya ada kehendak baru yang direpresentasikan dalam diri individu itu. Maka untuk mengakhiri segala macam bentuk siklus penderitaan ini, kita perlu menyangkal diri. Tujuannya adalah melemahkan kehendak untuk hidup, dan kalau memang dimungkinkan, memastikan bahwa kita bisa tercerabut dan mengalami kondisi yang dia menyebabnya will-less condition. Jadi kondisi tanpa atau ya tanpa kehendak gitu. Kondisi yang kurang lebih mungkin mirip dengan nirvana, gitu ya. Kondisi ketiadaan ketika individu tidak lagi ketika individu tidak lagi menjadi bagian dari representasi kehendak yang tidak pernah terpuaskan tadi. Tapi solusi Schopenhauer ini pun meskipun kelihatannya ini ya mampu membebaskan kita dari kehendak dan dunia representasi yang tidak memuaskan tadi, yang terus-menerus lahir tadi, itu masih mengalami banyak sekali tantangan-tantangan kontradiktif yang perlu diselesaikan. Tapi saya sendiri tidak menyelesaikannya dalam buku saya karena terlalu rumit, dan toh juga tujuan saya hanya memberikan gambaran tentang kematian menurut Schopenhauer, bukan jalan lepas dari penderitaan itu sendiri. Jadi saya hanya fokus ke kematiannya saja. Tapi ini hanya sebagai insight bahwa Schopenhauer juga sebenarnya selain pesimis, dia menawarkan semacam aksiologis juga, aksiologi juga. Apa kritik yang bisa kita berikan pada pandangan Schopenhauer tersebut? Kritiknya sebenarnya ada beberapa. Schopenhauer kan menyarankan penyangkalan kehendak ya, askesis sebagai cara untuk terbebas dari penderitaan dan kehendak. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kehendak bisa menghentikan dirinya sendiri? Karena kalaupun saya menolak kehendak untuk berhubungan seksual, penolakan saya itu juga bagian dari representasi kehendak gitu. Sehingga kayak seolah-olah muter-muter. Oke, saya menyangkal kehendak saya, tapi penyangkalan itu sendiri juga lahir dari kehendak. Jadi bagaimana mungkin kehendak mematahkan dirinya sendiri? Di lain sisi kan, kalaupun saya melakukan penyangkalan, penyangkalan itu kan hanya individu gitu ya. Saya sebagai individu memang menyangkal kehendak, tapi kehendak secara universal kan tidak tersangkal. Jadi kayak seolah-olah useless gitu atau sia-sia. Juga masalah identitas personal, terutama ini yang berhubungan dengan kematian tadi yang saya sebut sebagai paradoks. Oke, jika kehendak terus hidup setelah individu mati, tapi identitas individu itu dan kesadarannya hilang, maka saya bingung, itu kita bisa menyebutnya sebagai tetap kelangsungan diri atau bukan gitu. Karena seolah-olah ada semacam reinkarnasi, tapi Schopenhauer katanya dari beberapa komen yang saya baca di beberapa karya itu, disebut dia tidak mengafirmasi reinkarnasi, tapi dia mengafirmasi apa gitu, istilahnya saya lupa. Seperti reinkarnasi, tapi bukan reinkarnasi gitu. Nah, kalau reinkarnasi itu kan kayak seolah-olah ada kelanjutan diri gitu ya. Tapi di Schopenhauer itu bukan kelanjutan diri, tapi kelanjutan dasar realitasnya. Jadi bukan diri saya yang berlanjut, tapi dasar realitas yang menopang diri saya yang berlanjut. Tapi ya itu, sebenarnya diri itu dilekatkan pada dunia representasi individu ini atau pada kehendak. Kalau pada individu, artinya memang tidak ada kelangsungan diri. Tapi kalau diri ini dilekatkan juga pada dasar metafisiknya, maka sebenarnya kematian itu juga tidak menghancurkan diri sejati tadi karena ada kehendak metafisik tadi gitu. Jadi saya agak bingung di sini. Ini tidak terselesaikan juga menurut saya. Kritiknya adalah kehidupan yang berlanjut itu kehidupan siapa? Yang jelas bukan kehidupan saya sebagai individu, ya. Itu adalah kehidupan dari kehendak yang untuk hidup tadi. Tapi bukankah diri saya yang sebenarnya itu sebenarnya juga bukan yang individu tadi, tapi yang kehendak tadi. Jadi sebenarnya secara metafisik saya tetap hidup, secara representasi saya tidak hidup. Jadi itulah kebingungannya teman-teman. Oke, saya rasa ini sudah mulai sampai di kesimpulan akhir. Kesimpulannya apa? Saya hanya akan merangkum saja. Pertama adalah tesis epistemologis ya, bahwa dunia adalah representasi dan metafisikanya adalah hakikat realitas itu kehendak. Kehendak sifatnya abadi, tidak pernah berhenti, dan kematian hanya menghancurkan individu, tidak menghancurkan hakikat itu sendiri. Jadi kehidupan kita itu siklus kehendak yang terus berlangsung. Kematian itu hanya terjadi pada individu, dan dia tidak mematikan dasar realitasnya. Itu kesimpulan dari filsafat kematian Arthur Schopenhauer. Sekian teman-teman presentasi dari saya dan pembelajaran kematian kita tentang pembelajaran kematian kita dari sudut pandang Schopenhauer atau filsafat kematian Schopenhauer. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang bisa teman-teman baca untuk belajar sendiri, untuk mengelaborasi sendiri. Saya punya buku berjudul Seni Memahami Kematian.
Ini bukunya, teman-teman bisa membelinya di One Page Media, nama penerbitnya, terbitan 2025, tapi saya membuat revisi yang versi terbaru. Jadi ada edisi revisi yang mana lebih lengkap, di sini lebih banyak filsufnya dan lebih banyak kajian bidang lainnya juga. Jadi buku ini semacam buku death studies gitu ya, kajian kematian yang tidak hanya secara filosofis tapi juga melibatkan bidang kajian lain. Dan kemudian untuk teman-teman yang ingin memahami Schopenhauer secara lebih terperinci tapi menggunakan pustaka sekunder, ada pustaka menarik yang ditulis oleh Imam Wahyudin, terbitan Gajah Mada University Press, judulnya Manusia Pesimis, Filsafat Manusia Schopenhauer. Di situ teman-teman akan memahami posisi metafisis manusia. Manusia menurut Schopenhauer itu apa? Lalu relevansinya apa untuk kehidupan di, kalau tidak salah dia membawanya ke relevansinya terhadap kehidupan di negara kita Indonesia. Dan juga karya Schopenhauer yang primer gitu ya, The World as Will and Representation volume 1 diterjemahkan oleh Judith Norman, Alistair Welshman, dan Christopher Janeway, terbitan Cambridge University Press 2010. Ada juga buku yang lebih spesifik membahas kematian itu, ini The World as Will and Representation yang volume 2, ada bab khusus tentang kematian, di situ juga akan membantu teman-teman. Jadi silakan dibaca dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini memberikan manfaat filosofis bagi teman-teman. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa, terima kasih.